Halo Sobat Kanal, saya Irianiwati dari Departemen Patologi Anatomi. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan topik tentang Pathological Complete Response pada kanker payudara. Kanker payudara merupakan kanker terbanyak pada wanita di seluruh dunia dan sebagian besar kanker tersebut terdiagnosis pada stadium lanjut. Terapi neoadjuvan adalah terapi praoperasi yang dilakukan pada kanker payudara stadium lanjut lokal. Dengan terapi neoadjuvan membuat kanker yang inoperable dapat menjadi kanker yang operable serta memungkinkan dilakukannya breast conserving surgery dengan menurunkan stadium kanker. Terapi ini akan memberikan informasi prognosis penting berbasis pengobatan. Sistem pelaporan kanker payudara pasca terapi neoadjuvan secara histopatologi disebut dengan pathological complete response. Apa itu pathological complete response? Pathological complete response adalah tidak didapatkannya sel kanker secara histopatologi, baik kanker yang invasif maupun in situ pada jaringan payudara, serta tidak didapatkan sel kanker pada jaringan limfonodi. Pathological complete response dapat digunakan untuk prediksi manfaat klinis jangka panjang termasuk free survival dan overall survival. Ada dua variabel prognosis penting yang diperiksa pada spesimen payudara pasca terapi neoadjuvan. Yang pertama adalah komponen tumor primer, yang kedua adalah limfonodi aksila. Pada tumor primer perlu diketahui ukurannya, selularitas tumor, apakah ada tumor invasif atau in situ, dan margin tumor atau batas sayatan operasi. Pada limfonodi aksila, jumlah limfonodi yang positif, ukuran limfonodi positif yang mengandung tumor, dan perluasan ekstranodal. Pada evaluasi respon terapi, harus didapatkan sisa atau residu sel kanker atau tumor bed pada payudara. Pada kanker yang tidak berespon dengan terapi, masa tumor akan lebih mudah untuk dilihat, diraba, dan juga diukur. Tetapi jika kanker itu berespon komplit, maka yang didapatkan kemungkinan hanya jaringan ikat fibrosis dengan konsistensi yang lebih kenyal dan tumor sulit diraba. Untuk itu, adanya klip yang diberikan pada klinisi sangat membantu dokter patologi untuk mengambil sampel. Dokter patologi akan mengambil sampel dari residu kanker, dari tumor bed, dari klip, dan jaringan di sekitarnya. Apa perubahan pada residu sel kanker pasca terapi neoadjuvan? Pasca terapi neoadjuvan, sel kanker akan menjadi lebih hiposeluler, berbentuk sarang-sarang kecil tersebar atau tersusun berderet menyerupai karsinoma lobuler pada area tumor bed. Sel kanker menjadi lebih besar, bahkan bizar, intinya irreguler, sitoplasma bervakuola, dan mitosis mungkin rendah. Jika sel kanker sulit diidentifikasi, maka pemeriksaan imunohistokimia dengan sitokeratin akan sangat membantu. Residu kanker payudara pasca terapi juga dapat hanya berupa karsinoma in situ tanpa tumor invasif atau residu karsinoma di dalam pembuluh limfe. Pada kondisi yang pathologic complete response didapatkan jaringan ikat fibrosis dengan sel radang dominan makrofag. Evaluasi metastasis limfonodi pasca terapi neoadjuvan. Jaringan limfonodi yang berespon baik dengan terapi
akan didapatkan fibrosis dengan banyak makrofag. Namun, kadangkala jumlah sel kanker pada limfonodi kecil atau sulit diidentifikasi sehingga dibutuhkan antibodi sitokeratin untuk memastikan metastasis pada limfonodi. Respon pada limfonodi secara prognosis lebih penting daripada respon di payudara. Sistem evaluasi status patologi kanker payudara pasca terapi neoadjuvan ada beberapa. Tetapi dua sistem yang paling banyak digunakan adalah the American Joint Committee on Cancer System atau AJCC dan Residual Cancer Burden. Sistem Miller-Paine cukup dikenal dan banyak digunakan, tetapi sistem ini mempunyai kelemahan. Pada sistem Miller-Paine hanya diperiksa reduksi selularitas sel kanker. Evaluasi pada limfonodi aksila tidak dilakukan. Dan pada sistem ini harus dibandingkan selularitas kanker sebelum terapi dan sesudah terapi. Dengan sistem Miller-Paine ada 5 grade. Grade 5 adalah pathological complete response, grade 1 sampai 4 adalah respon parsial. Sistem AJCC terutama memberikan informasi tentang ukuran tumor dan status limfonodi, tetapi tidak memperhitungkan selularitas kanker. Pada sistem ini menggunakan awalan Y untuk menetapkan kategori TNM, sehingga digunakan Y, P, TNM untuk menetapkan stadium patologi setelah terapi neoadjuvan. Pathological complete response adalah jika YPT0 dan YPN0, artinya tidak ada residu kanker, termasuk kanker in situ pada payudara dan tidak ada metastasis pada limfonodi. Sistem yang cukup bagus adalah residual cancer burden. Sistem ini menggunakan kalkulator online. Akan ada skor residual cancer burden dan kelas dari 0, 1, 2, dan 3 yang akan berkorelasi dengan outcome pasien. Pada sistem ini tidak diperlukan informasi jaringan sebelum terapi, tetapi tidak dapat digunakan jika limfonodi sudah diambil sebelum terapi. Ada 5 variabel yang harus dinilai pada indeks residual cancer burden. Yang pertama adalah area tumor bed primer dalam milimeter persegi, selularitas kanker dalam persen, persentase karsinoma in situ pada tumor bed dalam persen, jumlah limfonodi positif yang mengandung kanker, dan diameter terbesar limfonodi yang positif mengandung kanker. Dari residual cancer burden index, maka klasifikasinya adalah RCB 0, artinya tidak ada kanker pada payudara dan limfonodi, dan ini adalah pathologic complete response. RCB 1 jika nilai skornya kurang dari 1,36, ini burden minimal, artinya respon parsial. RCB 2 jika skornya lebih dari 136, ini burden sedang, juga termasuk respon parsial. RCB 3 jika skor lebih dari 3,28, ini burden ekstensif yang artinya kemoresisten. Berikut adalah salah satu contoh cara menilai residual cancer burden. Dihitung diameter tumor dalam 2 dimensi, kemudian prosentase selularitas kanker, prosentase karsinoma in situ, ukuran limfonodi yang terbesar yang mengandung tumor, dan jumlah limfonodi yang positif
yang mengandung tumor. Berikut adalah contoh memasukkan ke dalam kalkulator untuk menghitung residual cancer burden. Yang pertama, primary tumor bed area, misalnya 8 mili kali 6 mili, kemudian cancer selularitas sekitar 20%, persentase kanker yang in situ 1%, kemudian limfonodi, jumlah limfonodi yang positif 0, diameter limfonodi terbesar yang mengandung tumor 0 mm, kemudian dimasukkan dalam kalkulator, maka skor residual cancer burden adalah 1,44, yang artinya RCB2 atau partial response. Pathological complete response memprediksi prognosis baik pada beberapa jenis kanker payudara tertentu. Korelasi kuat dengan ketahanan hidup pada kanker payudara subtipe HER2 positif, triple negatif, dan luminal B HER2 negatif. Namun pada kanker payudara subtipe luminal A dan luminal B HER2 positif korelasinya buruk. Sangat mungkin hal tersebut karena pada subtipe TNBC dan HER2 positif lebih sensitif dengan terapi neoadjuvan dan terapi anti HER2 dengan trastuzumab juga meningkatkan pathological complete response. Sobat Kanal, cukup sekian materi tentang pathological complete response pada kanker payudara.